Gue dulu inget banget, waktu masih bocil orang-orang banyak yang manggil gue anak ajaib karena gue bisa main gitar di umur gue yang masih 7 tahun dan gue banyak menangin lomba gitaris termuda. Tapi semua itu berubah sejak kecelakaan itu. Kecelakaan yang nimpa bokap sama nyokap gue. Mereka kecelakaan waktu mau datang ke lomba yang gue ikutin waktu kecil. Gue suka main gitar karena mereka. Yang ngajarin gue main gitar juga mereka. Dan karena mereka juga gue mutusin buat gak main gitar lagi. SD, SMP gue hampir gak pernah buka lemari yang isinya gitar gue. Dan singkat cerita, waktu duduk di bangku kelas 1 SMA, gue ketemu sama cewek vokalis yang suaranya merdu banget. Dia nyanyi buat ngisi acara di SMA gue. Dan jujur suaranya itu bikin gue terpukau saking bagusnya. Dia biasa dipanggil Juni, cewek cantik dan populer satu sekolah karena bakat nyanyinya itu. Gue cuman bisa ngeliat si Jun dari jauh. Dan setelah itu langsung mau ninggalin tempat itu karena gue gak mau keinget kebahagiaan gue. Singkat cerita, waktu pulang sekolah, gue yang pulangnya telat karena ada tugas OSIS, gak sengaja ketemu si Jun di bawah pohon yang lagi nyanyi sendirian. Gue ngeliat itu terpaku kagum selama beberapa saat sampai gue kesadar kalau si Jun ngeh kalau ada gue di situ. Dan waktu gue mau kabur tiba-tiba aja dia ngejar dan megang tangan gue. Setelah itu dia nanya, "Lo Hans kan?" Gue ngejawab iya dengan ragu-ragu karena gue ngira kalau misalnya gue bakalan dimarahin karena merhatiin dia dari jauh. Tapi tiba-tiba aja Juni ngangkat tangannya sambil teriak seneng. Terus Juni ngomong, "Hans, lo mau nggak nemenin gue di acara Tataska? Entar lo mainin gitar dan gue bakalan nyanyi. Kita bakalan duet di situ." Gue tahu Hans, lo jago banget main gitarnya. Karena dulu waktu kecil gue selalu juara 2 di bawah lo yang juara 1. Gue ngedenger itu semua dengan sedih ngomong ke Juni kalau misalnya gue udah gak main gitar lagi sejak ortu gue kecelakaan. Dan setelah ngomong gitu, gue langsung ninggalin Juni sendirian di sekolah. Tapi waktu gue baru aja keluar dari gerbang sekolah, Juni dengan senyum malu-malu bilang ke gue, Hans, gue nanya ada apa? Karena di sini gue kira awalnya dia bakalan maksa gue buat duet sama dia di acara Tataska nanti. Tapi ternyata si Juni cuma mau ngomong kalau misalnya dia mau minjem duit gue 20.000 buat ongkos balik ke rumah. Tapi di sini karena gue posisinya juga gak megang uang, gue nawarin ke Juni buat gue ambilin di rumah gue aja karena kebetulan rumah gue deket kok dari SMA. Dan akhirnya dengan penuh semangat Juni ngeiyain dan narik tangan gue buat cepet-cepet balik ke rumah karena di luar mendung takutnya hujan. Gue cuma bisa ngeiyain omongannya dia. Dan singkat cerita, waktu di jalan itu Juni tiba-tiba aja ngomong, "Hans, gimana kalau misalnya gue bantu lo buat bisa lawan trauma lo main gitar dan ntar balesannya lo bisa duet sama gue di acara Tataska bulan depan." Juni bilang gitu dengan senyum lebar dan gue bingung gitu mau nanggepin kayak gimana karena gue udah lama gak ngomong sama orang apalagi cewek. Mana si Juni ini cewek populer yang bikin gue tambah bingung lagi nanggepinnya karena gue kebanyakan habisin waktu sendirian ngenolem. Dan di situ gue mutusin buat senyum ke Juni dan ngomong kalau misalnya gue juga berharap bisa kembali lagi main gitar dan jadi gitaris terhebat seperti yang bokap sama nyokap gue pengen ke gue. Tapi tetap aja ingatan itu kembali lagi ada di pikiran gue. Ingatan waktu gue lagi main gitar dan tiba-tiba aja dapet kabar kalau misalnya kedua orang tua gue kecelakaan. Tapi tiba-tiba aja Juni berdiri di depan gue dan terus dia ngomong, "Lo tenang aja Hans, gue mulai sekarang bakalan bantuin lo." Karena sebenarnya dari kecil gue yang bingung nanya ke dia. Tapi tiba-tiba aja Juni ngalin obrolan dengan bilang, "Ayo kita buat janji." Janjinya itu kalau misalnya gue bisa bantu lo main gitar lagi, lo wajib duet sama gue di acara Tataska bulan depan. Gue cuman ngeiyain omongan Juni. Dan akhirnya di tengah angin sore yang dingin itu, gue sama Juni buat janji kalau misalnya dia bakalan bantu gue main gitar agar gue bisa nemenin dia duet. Singkat cerita, waktu sudah sampai di rumah gue itu, Juni nanya ke gue kemana gitar yang gue punya. Dan gue ngejawab kalau misalnya gitar gue ada di lemari, tapi kayaknya udah rusak dan banyak debunya karena udah hampir 10 tahun gue gak buka. Namun Juni yang penasaran banget sama kondisi gitar gue buka lemari itu. Dan di sini tiba-tiba aja si Juni teriak karena dia ngelihat ada kecoa yang terbang ke arah dia. Mana kecoa yang terbang itu terus terbang ke arah muka Juni dan buat dia makin teriak kencang dan nyekek gue sampai gue sulit gerak. Dan kemudian yang terjadi kalau rame lanjut part 2.